Santapan Harian Minggu 9 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-28, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa kami mencintai firman-Mu ya Allah, dan di saat ini, di dalam keteduhan bersama-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin. Matius 28 ayat 1-10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sahabat Santapan Harian, Hari Paskah kita rayakan setiap tahun. Namun, apakah kita merayakannya hanya sebagai rutinitas belaka atau sebagai kesempatan untuk mengalami lawatan Allah secara personal? Maria Magdalena dan Maria yang lain mendapatkan hak istimewa untuk menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Setelah fajar menyingsing, pada hari pertama minggu itu, mereka bergegas ke kubur Yesus untuk merempahi mayatnya. Hal ini biasa dilakukan agar tidak terjadi pembusukan. Namun, mereka tidak menemukan tubuh Yesus. Kubur itu kosong. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang malaikat, dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Malaikat itu juga mengingatkan perkataan Yesus bahwa ia akan mendahului mereka ke Galilea. Kedua perempuan ini datang dalam duka, tetapi kini pergi dalam sukacita besar. Mereka bukan hanya melihat kubur yang kosong, tetapi juga berjumpa secara langsung dengan Yesus. Mereka telah melihat bagaimana dia mati dan dikuburkan, tetapi sekarang dia berdiri di hadapan mereka dan mengucapkan salam damai sejahtera kepada mereka. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus, perempuan-perempuan ini didesak
untuk mempercayai apa yang mereka saksikan, apa yang malaikat katakan, dan apa yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka. Bukan hanya itu, mereka juga didesak untuk membagikan berita sukacita ini kepada murid-murid yang lain. Sama seperti perempuan-perempuan ini, kita juga didesak untuk percaya sepenuhnya kepada berita Injil. Sebagai orang percaya, kita pun diajak untuk turut bersuka cita dalam perjumpaan secara personal dengan Sang Juru Selamat. Sama seperti kedua perempuan yang berbagi dengan para murid, dan seperti para murid yang berbagi kepada orang banyak, kita juga didesak untuk mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Yesus telah bangkit. Alami dan bagikanlah perjumpaan bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu agar kami bisa merasakan pancaran semangat dari-Mu melalui perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami bisa menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami saat ini, di saat kami bergembira dan bersukacita, juga pada saat kami berduka dan bersedih. Terlebih dalam kata dan karya kami, senantiasa mampu membagikan kabar baik kepada banyak orang. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.